Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SD Islam Al-Azhar BSD. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali di podcast SD Islam Al-Azhar BSD yang pada kali ini kita memasuki episode keempat. Nah, pada hari ini saya Lina Marnina sudah ditemani oleh seseorang yang luar biasa. Siapakah beliau? Beliau adalah sosok di balik kreatif, inovatif, dan variatifnya pembelajaran di SD Islam Al-Azhar BSD. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Malikul Islam SSI. Selamat sore Pak Malik. Aduh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Selalu terlihat sekali ceria, ya kan? Luar biasa. Pandemi selalu ceria. Pandemi bukan alasan untuk kita menjadi murung ya Pak ya di pandemi kali ini. Betul. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang Pak mengenai strategi kita di pandemi ini. Bagaimana sih Al-Azhar BSD ini, SD Islam Al-Azhar BSD ini mempersiapkan pembelajaran di masa pandemi ini. Tapi sebelum beranjak jauh ke sana, mungkin boleh diceritakan dulu nih Pak, awal mulanya Bapak di Al-Azhar BSD itu kapan ya Pak? Sudah berapa lama nih? Ya, baik, terima kasih Bu Lina. Saya masuk Al-Azhar BSD itu tahun 2005. 2005 itu saya masuk di SMA, waktu itu Invaler ya. Kemudian 2006 kami masuk tugas di SMP Al-Azhar BSD selama kira-kira 13 tahun di SMP. 13 tahun di SMP. Sekarang dapat tugas di SD Islam Al-Azhar Umi Serpong Damai. Tahun pertama di SD. Iya betul. Jadi dari SMA dulu pertama, kemudian lama di SMP. Baru tahun ini tahun pertama di SD. Dulu saya tahun pertama saya masuk Al-Azhar, saya bertemu Bapak di SMP. Gitu ya? Iya. Tahun 2017 waktu itu ya Pak ya. Kenal kan? Sudah kenal. Tapi perlu lebih dekat lagi sepertinya biar teman-teman pendengar di rumah juga tahu nih Bapak tuh seperti apa sosoknya. Jadi berbicara mengenai pandemi ini Pak ya kan ya. Betul, kita masuk ke topik kita nih. Nah, setiap sekolah pasti kan dituntut untuk bagaimana sih merancang pembelajaran yang kreatif ya, karena kan siswa ini harus belajar dari rumah ya. Pasti bosan gitu kan. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh SD Islam Al-Azhar BSD nih sehingga pembelajarannya tetap fun nih walaupun belajar dari rumah? Baik, terima kasih Bu Lina atas waktunya. Di SD Islam Al-Azhar Umi Serpong Damai tentu kita berangkat dari surat edaran Menteri tentang pedoman pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Maka di situ diatur bahwa pembelajaran dibuat dua metode. Yang pertama secara daring, yang kedua secara luring. Maka tugas kita sebagai bidang kurikulum adalah mengambil semua full kurikulum yang ada, kemudian kita analisa, kita pilah-pilah mana materi esensial dan mana materi non esensial. Maka materi-materi yang esensial ini yang diajarkan secara daring, dan yang materi non esensial diajarkan secara luring. Jadi kita sebenarnya daring dan luring tidak mengurangi kualitas dari kurikulum yang sudah ada. Gitu. Pastinya seperti itu. Jadi di kita alhamdulillah guru-guru kita di SD Islam Al-Azhar BSD cepat menyikapi adaptasi cepat sekali, dan kami bersyukur punya guru-guru yang bagus-bagus ya. Jadi ketika pandemi di awalnya dulu di bulan Maret mungkin belum ada pedoman, tapi ketika sudah ada pedoman maka guru-guru cepat sekali menyikapi membuat materi-materi mana esensial dan mana non esensial, dan akhirnya diajarkan secara PJJ, secara daring dan luring, dan alhamdulillah berjalan dengan baik sampai saat ini. Iya, jadi Al-Azhar BSD melaksanakan dua program daring dan luring, betul. Dengan harapan tentunya tidak menurunkan
kualitas meskipun kita di masa pandemi. Ya. Betul. Nah, kemudian sebetulnya untuk Bapak sendiri nih tantangan terbesar Bapak, ya kan, sebagai wakil kepala sekolah di bagian di bidang kurikulum nih, di masa pandemi ini tantangan terbesar Bapak apa sih sebetulnya? Sebenarnya harus kita akui bahwa pandemi memang agak membuat kita menggelitik dari sisi pembelajaran. Tetapi ini adalah kita ambil hikmahnya. Betul. Hikmahnya diantaranya adalah guru diajak untuk tipe pembelajar. Artinya kita mempunyai guru-guru nih. Di awal mengira mempunyai gerakan cepat untuk menganalisa materi-materi esensial dan esensial. Maka kita berkumpul bersama-sama, tentu berkumpul tetap menjaga social distancing tetap betul. Satu rumpun, satu level kita berkumpul, di situ kita berkumpul bersama-sama. Belajar bersama. Ayo, materi ini platform pembelajarnya harus sama. Jadi materi kelas kelas 1 paralel ini platformnya sama. Semua guru platform sama, media alatnya juga sama, dan diajarkan dengan sama. Jadi semua anak-anak kelas 1 ini dan kelas 2 sama sampai kelas 6 itu materinya sama. Ini yang membuat kita sebenarnya tantangan juga sebagai hikmah bagi kita. Kita jadi belajar. Iya, betul. Platformnya sama, gurunya mengajar dengan metode yang sama, akhirnya tidak mengurangi kualitas daripada pembelajaran itu sendiri. Betul. Jadi selalu ada hikmah. Ya, kita bersyukur aja pokoknya. Betul sekali, bersyukur kuncinya ya Pak ya. Jadi pandemi ini membuat kita semakin sadar nih kalau manusia itu memang pembelajar. Tanpa batas ya, gitu kan, sampai akhir hayat gitu. Betul. Nah, kemudian strategi khususnya apa sih Pak menghadapi tantangan itu tadi, ya kan? Strategi yang Bapak lakukan nih, apa tuh? Tentu kita niat ya pertama. Niat seorang guru itu kan yang penting adalah ruhul mudarris. Kalau bahasa Arabnya ruhul mudarris, spirit guru. Spirit guru. Kalau guru yang baik itu kan pasti dia sudah mengerti cara mengajar. Kemudian guru yang baik itu sudah pasti mengetahui karakter peserta didik. Dan guru yang baik itu pasti sudah tahu tujuan pembelajarannya. Maka dengan adanya pandemi ini sebenarnya karena kita mempunyai guru-guru yang sudah bertipe seperti ini, tantangan itu semakin ada tantangan, tetapi jalannya dengan baik, ada terarah. Itu saya kira di SD Islam Al BSD kita sudah sangat bagus ya untuk PJJ-nya. Tantangan tetap bagian dari hikmah kita tetap belajar gitu selanjutnya. Yang penting adalah Bu Lina itu ruhul mudarisnya. Jiwa seorang gurunya ini harus luar biasa kita. Tapi SD Islam Al BSD bagus gurunya. Luar biasa ya Pak ya. Luar biasa. Dan saya terima kasih pada guru-guru kita yang sudah menyiapkan pembelajarannya, kemudian menyiapkan medianya, menyiapkan platformnya, dan semuanya pembelajaran interaktif dan bermakna dan tidak mengurangi seperti offline biasa, tidak mengurangi PJJ itu. Bedanya kalau sebelum pandemi itu offline ya. Betul. Di kelas, nah kalau sekarang virtual nih belajarnya. Ya. Memang ada 3 metode pembelajaran sebenarnya. Ada face to face learning, kemudian ada online learning, dan mungkin ada hybrid atau blended learning gitu, seperti di blend ya. Kita siap, kita udah SD Al Azhar siap segalanya untuk itu. Menarik mengenai ruhul mudaris tadi. Betul. Semangat. Jiwa guru itu harus tumbuh pokoknya. Di masa pandemi ini semakin terlihat ya, semakin si semangat guru-guru ini nih semakin meningkat gitu kan. Betul. Ya, dipaksa untuk meningkatkan semangatnya lagi yang sebetulnya memang sudah bagus nih Pak. Nah, kemudian karena ada pandemi ini menjadi semakin bagus lagi spiritnya gitu. Betul. Ya Pak ya. Kemudian, nah tentunya nih banyak orang tua di rumah nih pasti sedikit bingung ya, was-was nih para orang tua yang punya anak misal di usia TK yang sebentar lagi masuk SD. Iya. Betul, masuk SD. Pasti mereka bingung nih untuk memilah sekolah mana ya yang tepat untuk untuk anak saya gitu kan. Nah, kira-kira terkait ini apa yang bisa Bapak sampaikan nih untuk orang tua di rumah? Orang tua, baik. Ayah bunda yang sekarang mungkin masa-masa menuju ke SD ya. SD betul.
ayah bunda tidak usah ragu dengan SD Islam Al-Azhar Umi Serpong Damai. Kenapa tuh Pak? Saya mengatakan Bismillah masuk SD Islam Al-Azhar BSD secara kafah. Kafah apa tuh Pak? Kafah itu lahir dan batin. Lahir dan Jadi kalau bahasanya udhulu ila madrasah Al-Azhar kafah. Masuklah ke SD Islam Al-Azhar BSD secara kafah, menyeluruh lahir dan batin. Percaya Al-Azhar BSD nggak akan rugi. PJJ kita sangat diapresiasi oleh orang tua murid kita. Tidak bermasalah. Iya betul. Artinya persiapan kita dari awal mengatur strateginya, materi, esensi non esensi disampaikan dengan semuanya, tidak mengurangi gitu. Artinya ini dan sudah mendapat apresiasi beberapa orang tua murid yang memberikan testimoni kepada kita. Betul. Ketika ada kekurangan, ketika dia masukkan kita ada masukan, kita langsung bertindak memperbaiki apa yang kurang dan akhirnya sampai saat ini berjalan dengan baik. Jadi apa yang harus diragukan? Benar lagi gitu. Maka saja Bismillah ya bunda, Bismillah dulu. Bismillah dulu. Jadi sebelum ada kata Bismillah, ya jangan komen dulu pakai SD Al-Azhar BSD. Masuk dulu. Bismillah, survei sekolahnya, gurunya, ketemu, diskusi, apa yang dipertanyakan, ada semua di SD kita. Jawabannya komplit di sini apa ya? Komplit kita. Makanya Bismillah, masuk SD Islam Al-Azhar BSD kafah, menyeluruh lahir dan batin. Seperti itu. Jadi untuk ayah bunda yang ada di rumah nih, jangan ragu lagi. SD Islam Al-Azhar BSD adalah paket komplit. Jawaban dari ayah bunda yang mau menyekolahkan anaknya di SD. Betul. Baiklah pendengar yang ada dimanapun berada, Pak Malik, obrolan kita seru sekali. Iya betul, seru sekali. Tapi kita harus break dulu nih sebentar. Break dulu sebentar karena kita akan menyaksikan iklan layanan PPDB SD Islam Al-Azhar BSD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Islam Al-Azhar BSD merupakan sekolah Islam terbaik di Tangerang Selatan. Berlokasi strategis di wilayah Bumi Serpong Damai dan memiliki program unggulan akademik dan non-akademik. Menyelenggarakan program kelas cerdas istimewa atau akselerasi yang sudah berjalan hingga angkatan ke-11. Program tahfiz yang berjalan dilaksanakan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Di masa pandemi ini, SD Islam Al-Azhar BSD melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan metode daring dan platform-platform yang menarik, serta tak lupa tetap melaksanakan pembiasaan pagi seperti sholat duha, murojaah dan tadarus, dan juga tetap menerapkan pembelajaran yang efektif bagi siswa-siswi kita. Dalam menyalurkan bakat dan minat peserta didik, SD Islam Al-Azhar BSD menyelenggarakan ekstrakurikuler yang dilakukan secara daring atau online. Di antaranya ada ekskur coding, English club, jurnalistik, menggambar, dan juga ekskur gitar. Meskipun di masa pandemi, SD Islam Al-Azhar BSD meraih banyak sekali prestasi. Di antaranya meraih gold, silver, dan bronze medal dalam kompetisi mapel online tingkat nasional. Serta masih banyak lagi prestasi-prestasi lainnya yang telah diraih oleh siswa-siswi SD Islam Al-Azhar BSD. Jadi, tunggu apa lagi? Ayah bunda, segera daftarkan putra-putri tercinta ke SD Islam Al-Azhar BSD. Ayah bunda bisa menghubungi nomor WhatsApp SD Islam Al-Azhar BSD pada nomor 0812 803301. Dan juga ayah bunda dapat mengunjungi sosial media SD Islam Al-Azhar BSD, diantaranya YouTube, Facebook, dan juga Instagram di @sdislamalazahr BSD. Dan juga kunjungi podcast SD Islam Al-Azhar BSD yang sudah tersedia di Spotify dan YouTube SD Islam Al-Azhar BSD. Jadi, tunggu apa lagi? Ayah bunda, segera daftarkan putra-putri tercinta ke SD Islam Al-Azhar BSD. Ayah bunda, kami tunggu kehadirannya di SD Islam Al-Azhar BSD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian ayah bunda
Bunda dan pendengar dimanapun berada. Demikianlah iklan dari layan PPDB SD Islam Al-Azhar BSD. Bagi ayah bunda jangan ragu untuk mendaftarkan putra-putrinya di SD Islam Al-Azhar BSD. Bisa dikunjungi platform SD Islam Al-Azhar BSD, baik itu Instagram, Facebook, kemudian website, dan juga bisa menghubungi melalui nomor WhatsApp di 0812 8000 3301. Baiklah Pak Mali, kita lanjutkan obrolan seru kita nih ya. Siap. Apalagi ya, seru sekali nih soalnya. Kalau saya boleh tanya nih Pak, sebetulnya keinginan Bapak nih, harapan Bapak untuk pendidikan di Indonesia itu seperti apa sih? Iya, tentu saya kira semuanya ya berharap bahwa pendidikan di Indonesia itu yang membentuk karakter kemanusiaan yang cerdas dan beradab. Cerdas dan beradab. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga di dalamnya ada nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan. Nah, di sini Bu Lina, peran seorang guru ini yang penting. Kembali ke kita. Tetap ketika kita bicara secara umum, tetap kita akan kembali ke diri kita sebagai guru dan ruhul mudaris tadi, jiwa, spirit seorang guru. Maka saya ulang lagi nih, buat saya pribadi dan buat teman-teman semuanya yang menjadi guru di manapun Anda berada, ya guru yang baik itu pasti dia mengetahui cara mengajar. Betul. Udah pasti. Maka guru mempunyai kompetensi cara mengajar. Kemudian guru yang baik pasti dia harus mengetahui karakter peserta didik. Karakter setiap peserta didik yang harus unik. Tahu, iya. Yang unik. Seorang orang wali kelas harus tahu tuh per absen 1 sampai absen terakhir tuh Bu Lina. A sampai Z. Si fulan ini karakternya begini. Saya harus menghadapinya begini. Dan ini memang guru itu istilahnya kalau menghadapi anak itu ada fanun tadris, ada seni dalam mengajar, fanun fil mu'asarah, seni dalam dengan anak ini perlu. Nah, otomatis ketika sudah itu ya mengetahui tujuan pembelajaran kita apa. Betul. Pasti di situ ada nilai-nilai karakter, nilai-nilai intelektual, dan pasti ada nilai-nilai kebangsaan. Tentu di sini kita Indonesia NKRI. Betul. Itu sebenarnya saya berharap seperti itu. Saya kira harapan semuanya kalau kita belajar dari Ki Hajar Dewantara seperti itu pasti karakter. Paket komplit ya Pak. Jadi bukan hanya cerdas secara akademis, tapi juga memiliki karakter yang baik. Kemudian juga tentunya mempunyai jiwa kebangsaan. Jiwa kebangsaan. Jangan lupa bahwa kita di negara ini, jangan lupa itu. Gitu. Kita harus mengangkat negara Indonesia negara yang baik, dan kita harus berbuat baik dengan negara Indonesia, terutama kan kebangsaan tadi itu. Iya, betul. Modal kebangsaan itu modal kita untuk bersosialisasi dengan sesama, bertoleransi gitu kan di dalamnya, gitu kan. Ada toleransi, ada tasamu, ada yang lain banyak sekali. Iya, betul. Nah, terkait dengan kebijakan pemerintah yang tadi karena pandemi, karena pandemi berarti kan mengharuskan anak-anak ini belajar di rumah secara online tadi. Apakah menurut Bapak ini sudah menjadi solusi yang tepat? Untuk anak-anak usia sekolah gitu. Ya, memang ada aturan dari pemerintah, memang peraturan bahwa selama pandemi ini anak-anak belajar di rumah. Pembelajaran dari rumah atau PJJ. Maka kita mendesain bagaimana supaya PJJ kita ini interaktif dengan anak dan bermakna di anak-anak. Maka begini Bu, ketika di awal 2021 ya Januari, Pak Menteri kita, Mas Menteri kita, Mas Menteri kan masih muda, masih muda nih masalahnya kan, Mas Menteri membuka keran untuk pertemuan tatap muka PTM. Nah, kita sudah siap. Iya, betul. Dan kita sudah siap dengan segalanya. Maka di SD Islam Al-Azhar kita sudah menyiapkan. Tadi saya sampaikan ada 3 metode kan. Pembelajaran itu ada face to face learning, kemudian online learning, dan hybrid blended learning. Nah,
otomatis ketika PTM kan ada aturan 50% ya. Nah kita bisa hybrid learning, blended learning kita udah siap. Sudah menyiapkan ya. Jadi ibaratnya kalau umpamanya kelas A masuk kalau kita kan 30 per kelas 30, ya. betul. Masuk 50%-nya berarti 15 masuk kelas, 15 di rumah. Siap kita. Siap dengan protokol kesehatan siap. Kita ada medianya, ada alatnya pembelajaran, ada semuanya lengkap udah kita siapkan. Tapi ternyata pasti akan bermakna. Iya, Ada dua makna. Yang di rumah wah enak yang di sekolah. Yang di sekolah semakin antusias. Selama ini dia di rumah karena di rumah, PJJ. betul. Dia tetap berjarak di kelas dan pasti yang 50% di rumah itu pengennya ke sekolah aja besok. Pasti saya yakin itu. Iri sama teman-temannya. Iya, betul. Iri Iya, karena begitu maka saya mengatakan desain di SD Islam RBS dan pembelajaran sudah sangat baik insya Allah, dan kita akan pertahankan yang baik dan kita akan munculkan inovasi-inovasi pembelajaran yang mana tidak membuat anak kita bosan dalam pembelajaran di PJJ ini gitu. Pokoknya Ini contoh nih, ini ada rahasia di SD Islam RBS ini. apa tuh Pak rahasianya? 1 bulan itu, 1 bulan itu di samping kita belajar, ada satu kegiatan yang namanya life skill, pembelajaran life skill. Oh, apa tuh Pak programnya di dalamnya? Di dalamnya sebenarnya gampang ya. Sebenarnya itu kegiatan keseharian di rumah sebenarnya ya. Yang kalau anak kelas 1 ya kalau bangun tidur merapikan tempat tidur, apa kan bisa. Tapi ini memang perlu adanya kita desain sedemikian rupa sehingga menarik dan jadi sesuatu yang wah di anak untuk menghilangkan kebosanan satu sisi ya. Tapi itu benar. Kemarin ini baru bulan kemarin kita cooking class. Masak nasi goreng sebenarnya. Masak nasi goreng, kemudian satu lagi masak kebab sehingga saya. Pizza. Nah, ternyata life skill pembelajaran ini kenapa menjadi plus di saat-saat PJJ ini, ternyata anak ketika kita kasih pembelajaran di hari Rabu atau Jumat ya, ternyata mereka melanjutkannya di hari Sabtu Minggu bersama keluarganya. Mempraktekkan lagi. Dan ini membuat orang tua menganggap berarti meskipun di hari Jumat itu anak sudah memasak seolah-olah sudah ada hasilnya, bagi anak ternyata itu belum lengkap. Masih penasaran dia, pengen meramu mengeksplor lagi. Cuma telur doang, ternyata perlu dikasih ada mungkin sayur-sayur yang lain dan lain sebagainya. Ini membuat ibu ternyata kemarin saya masih penasaran dengan itu. Jadi membuktikan bahwa melanjutkan di Sabtu masak nasi goreng lagi, masak dan lain sebagainya. Ini jadi plus di kita. Iya betul. Gitu. Mereka terlepas dari pembelajaran yang rutin, Betul. Disajikan dengan pembelajaran life skill ini, mereka jadi fresh kembali, semangat lagi. Dan ternyata pembelajaran life skill ini tidak hanya meskipun sederhana kegiatannya, tapi bermakna di anak. Buktinya di hari Sabtu dan Minggunya mereka masih praktek lagi di rumah ya. Luar biasa. Ada juga nih kemarin life skill juga. Sekarang kan ada istilahnya kalau bahasa kita ada pandemi, ada hikmahnya di antara keluarga itu kan membeli bunga di pinggir jalan, beli bunga gitu kan. Nah, life skill kemarin itu adalah berkebun kegiatannya. Kita memberikan pembelajaran anak berkebun. Bagaimana dia menanam, bagaimana dia menyiram, dan bagaimana dia merapikan tanaman-tanaman itu. Dan di rumah mereka ternyata ada yang saat itu ada informasi masuk ke kita, anak-anak sebelum life skill kan ada beberapa kita infokan beli bunga mereka. Niat sekali beli bunga itu kan sebelumnya. Ada yang ya harganya mungkin saya kira variatif. Betul. Mereka membeli bunga ada 3, kemudian membeli pupuk ya, bahan materinya, dan dia itu mengaduk, memasukkan ke potnya, kemudian menanam tanaman itu. Dan itu sama ada orang tuh memvideokan ternyata dikirim ke kita, dan antusias sekali. Betul. Itu padahal kan biasa. Tapi di saat PJJ ini bagi kita itu sesuatu yang sangat. Nanti akan kita bahas selanjutnya, bisa-bisa sebulan 2 kali nih life skill. Seru sekali tuh. Karakter itu masuk karakter. Mandiri, tanggung jawab, kebersihan, peduli lingkungan. Semuanya masuk di karakter situ. Maka ayah bunda ketika memasukkan putra putrinya ke SD ini sudah
semua akan ada dikasih ke putra putri kita. Gitu. Ada di sini, Ada semua di sini. tersedia. Maka saya katakan Bismillah ayah bunda, Bismillah masuk SD Islam Al Azhar BSD kafah menyeluruh lahir dan batin. Begitu Bu. Iya, bisa menghubungi di nomor WhatsApp 0812-803301 bagi ayah bunda yang mau mendaftarkan putra putrinya ya di sekolah yang sudah paket komplit. Lagi kalau bukan SD Islam Al Azhar BSD. Iya, obrolan kita semakin seru nih Pak. Iya. Beranjak ke pertanyaan saya berikutnya. Tadi saya ingat pembicaraan dengan Bapak kalau Bapak itu sebelumnya sudah di SMA, di SMP, kemudian sudah juga di SD ini tahun pertama. Iya betul. Saya penasaran nih Pak, apa sih perbedaannya menurut Bapak nih antara di SMP dengan sekarang di SD? Menurut Bapak perbedaannya seperti apa? Sebenarnya kalau diferensiasi sih ya ada ya. Antara kemudian tentu dari postur anak ya, beda SMP, baca keturun kan, kemudian SD, di SD. Saya kira kalau dari sisi kita bicara perbedaan pasti ada perbedaan, tapi dari sisi pengabdian diletakkan dimanapun kita bisa berperan dimanapun. Sekarang di SD ya saya harus berperan dan mengambil peran di SD sama RBSD di bidang kurikulum ya saya mendesain pembelajaran jadwal-jadwal yang menarik buat bapak ibu guru dan buat anak-anak kita. Saya kira kalau perbedaannya pasti ada perbedaan, tapi kalau cerianya ya ceria di SD dong, ceria dengan kita ceria tiap hari. Kan ceria yang lucu-lucu ya Pak ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi saya pun harus gesturnya harus belajar lagi di SD gitu. Jadi ya itu tadi guru harus mempunyai tipe pembelajar. Intinya kalau bahasanya guru diajak untuk pintar. Ketika masuk kelas 1 bagaimana kita mengajar. Tadi tuh cara mengajar kita tahu. Guru itu udah punya. Masuk kelas 5, kelas 6 bagaimana cara mengajarnya pasti berbeda dengan kelas 2, 3. Dan ini variatif di SD. Kelas 1 sampai kelas 6 luar biasa kan. Kalau SMP kan kelas 7, 8, 9. Tapi semuanya mempunyai keistimewaan semuanya. Dan tidak ada. Saya kira pengabdian dimanapun baik di SD, di SMP, di SMA, TK juga, saya kira sama-sama saja. Yang penting kita bisa berperan dan bisa mengambil peran. Yang penting kita bermanfaat buat masyarakat dan lingkungan seperti itu kira-kira Bu Lina. Dan memberikan yang terbaik dimanapun kita berada ya Pak ya. Tentu kita punya teman-teman yang kerjasama juga teamwork SD itu luar biasa teamwork kita. Gitu. Nah, melihat berarti sudah lama dari tahun berapa Pak maaf? 2005 saya di 2005. Ya, waktu itu invaler, saya invaler. 2005 berarti sekitar 15 tahun yang lalu ya. 15 hampir 16 tahun yang lalu. Luar biasa. Kemudian tugas 2006 mulai tugas di SMP. Di SMP. Iya, luar biasa. 2005 itu saya masih udah lahir belum? Masih di mana ya? Udah lahir Pak. Udah lahir. Saya di mana ya waktu itu ya Pak ya? Saya masih SMP kayaknya ya? 2005 masih SMP. Masih segini ya? Masih segini, masih lucu, masih unyu-unyu gitu. Iya. Betul. Nah, Pak, melihat perjalanan Bapak yang sudah sangat panjang nih, menurut Bapak, bagi Bapak makna Al Azhar BSD itu apa? Al Azhar. Al Azhar kan bahasa Arab ya, Al Azhar berbunga itu. Berbunga-bunga. Maka sebenarnya kalau kita mengistilahkan Al Azhar ini kan rumah kedua istilahnya ya. Rumah kedua kita sekian jam hampir separuhnya di sini. Iya, betul. Kita misalnya rumah kedua lah ya. Di sini kita tetap di sini kita mengabdi, di sini kita mengajar, di sini kita belajar juga. Jangan lupa ini ibadah semua nilainya nih. Iya, betul. Nilai ibadah semua di sini nih. Artinya Al Azhar ini saya mengatakan pada diri saya Al Azhar ini Al Azhar BSD perlu dibela dan perlu diperjuangkan. Dibela dan diperjuangkan. Karena di sini kita kasbil maisahnya di sini kita ini. Dari Al Azhar ini kita bisa dapat rezeki kan. Betul. Ibadah tadi itu. Jangan sih biar Allah yang mengatur, tapi niat kita di sini ibadah. Maka ruhul mudarris seorang guru tadi itu yang harus kita angkat terus. Jadi begini Bu Lina. Jadi usahakan dalam setiap hari itu kita Bismillah saya mau ke Al Azhar BSD. Bismillah saya
mengajar hari ini di kelas manapun. Jadi jangan masuk kelas ini A B C, hatinya harus sama. Hatinya harus sama. Bismillah dulu, bismillah lagi, ketemu putra-putri kita, bismillah lagi gitu. Maka saya mengatakan di sini nih SD Islam Al-Azhar BSD sekolah yang favorit Kota Tangerang Selatan dan Provinsi Banten Indonesia ya. Maka visi SD Al-Azhar BSD itu adalah terwujudnya generasi muslim yang unggul, berwawasan lingkungan dan kompetitif dalam era global. Berwawasan lingkungan saya tambah satu. Tadi itu life skill yang kita gunakan di antara bertanam itu, ya Allah Bu Lina, itu kan sesuatu yang mungkin di antara anak-anak kita ada yang sudah punya taman atau mungkin belum. Yang belum. Berarti yang belum tadi itu membeli tadi itu kelihatannya. Niatnya, ruhnya tadi belum pernah bertanam. Oh, life skill sesuatu yang baru di musim CC. Tapi melepas kepenatan dengan life skill ini sangat luar biasa mereka. Betul. Itu yang jadi saya mengajak semuanya ayah bunda. Saya katakan Bismillah itu aja kuncinya. Bismillah masuk SD Islam Al-Azhar BSD kafah menyeluruh lahir dan batin. Begitu Bu Lina. Bismillah. Intinya bismillah dulu ya jadi, Bunda. Niat itu perlu pembaruan kan. Betul. Niat. Oh iya besok saya masuk kelas ini. Minggu yang lalu sebagai memori mengingat saya kelas kemarin begini, berarti minggunya harus ada peningkatan dan lain sebagainya. Itu kalau Bismillah. Pokoknya intinya niat atau berawal dari niatnya dan Bismillah ya. Dan Bismillahnya. Baiklah. Sebelum kita menutup perbincangan sore kita yang seru ini, saya banyak belajar sekali dari Bapak nih. Tadi apalagi mengenai ruhul mudaris gitu ya, dimana semangat guru itu harus selalu ada dan harus selalu ditumbuhkan ya Pak ya. Betul. Nah kemudian untuk menutup perbincangan kita hari ini, saya mau mungkin ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan nih, pesan dan saran nih untuk orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di Al-Azhar BSD nih. Nah kemudian apa yang menurut Bapak membedakan SD Islam Al-Azhar BSD dengan sekolah-sekolah lain di sekitarnya? Iya, ayah bunda yang kami hormati semuanya yang mendengarkan kita dari sini, ya tentu kami sekali lagi SD Islam Al-Azhar BSD selalu prima dalam melayani putra-putri pembelajarannya. Saya katakan PJJ ini mendapat apresiasi yang sangat luar biasa di orang tua murid kita. Nah, sekali lagi nih saya, ruhul mudaris guru-guru SD Islam Al-Azhar BSD sangat luar biasa. Menyiapkan pembelajarannya A sampai ya semuanya lengkap. Platformnya sama, jadi semuanya terlayani dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ayah bunda, tentu selama pandemi, tentu kita berharap ayah bunda bisa mendampingi putra-putri dalam pembelajaran. Tentu, mari ayah bunda kita dampingi putra-putri kita dalam pembelajaran ini dengan ya penuh keikhlasan, penuh kesabaran. Karena kesabaran dan keikhlasan itu membuat kita semakin tangguh. Semakin kuat dan semakin berintegritas. Itu Bu Lina. Jadi mari masuk ke SD Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan. Gitu. Bismillah dulu. Bismillah. Kemudian kafah. Menyeluruh lahir dan batin masuk di sini. Menyeluruh lahir dan batin. Jadi tidak ada, seharusnya tidak ada keraguan lagi. Betul, tidak ada keraguan lagi. Sebetulnya iya sudah sangat komplit di sini di SD Islam Al-Azhar BSD. Jadi bagi ayah bunda nih di rumah yang punya putra putri di usia masuk sekolah SD, bisa langsung menghubungi SD Islam Al-Azhar BSD di nomor WhatsApp 0812-8000-3301 atau bisa mencari info lainnya ya di platform yang dimiliki oleh SD Islam Al-Azhar BSD. Baiklah Pak, itu adalah penutup kita obrolan hari ini. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi di episode-episode selanjutnya ya. Boleh. Menarik sekali. Saya juga masih ingin menanyakan berbagai hal ke Bapak ya. Boleh. Terima kasih waktunya untuk hari ini Pak. Sama-sama Bu Lina atas waktunya. Ya, sehat selalu. Semoga saling mendoakan ya, saling mendoakan. Semoga di masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan ya, dan juga tetap bisa mensyukuri apapun
yang terjadi gitu ya Pak ya, kuncinya ya. Semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Terus kita betul. punya hikmah yang baik-baik tadi. Betul. Baiklah, demikian podcast kita di kali ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dengan pembicara yang tak kalah seru tentunya. Ya, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.